Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriko Ramadanur dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. 1. Keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tidak akan tetap seiring dan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. A. Kelahiran. Fertilitas atau disebut juga natalitas artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Nah, dalam fasilitas terdapat angka kelahiran hidup dan angka kelahiran mati. Adapun faktor penunjang tingkat kelahiran antara lain sebagai berikut. 1. Pernikahan usia muda. 2. Besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal, maka dari itu banyak orang tua yang terdorong untuk memiliki banyak anak. 3. Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena anak sebagai penerus keturunan, sumber tenaga kerja, sumber rezeki, dan sebagai tumpuan pada hari tua mereka. Dengan banyaknya anak, orang tua beranggapan bahwa anak sebagai sumber rezeki, sumber regenerasi, penerus orang tua, dan sebagai tulang punggung keluarga. Faktor yang menjadi penghambat tingkat fertilitas sebagai berikut. 1. Keluarga berencana atau KB. 2. Undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi usia 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. 3. Penundaan usia pernikahan yang disebabkan oleh pendidikan dan masih bekerja sehingga menyebabkan mereka menunda usia pernikahannya. 4. Peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Baik, kematian. Selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian. Ada beberapa faktor penyebab kematian, antara lain: 1. Sarana kesehatan yang belum memadai. Misalnya di daerah pedesaan masih kurangnya tenaga medis. 2. Tingkat kesehatan masyarakat masih rendah seperti di pedesaan yang abai pada kesehatan karena jauh dari keramaian kota maupun fasilitas kesehatan umum. 3. Kurangnya gizi makanan. Pada zaman sekarang, sebagian besar penduduk lebih banyak makan makanan cepat saji, yang mana makanan cepat saji itu kurang bergizi bagi kesehatan. C. Migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap. Berikut ini alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu: 1. Ekonomi. 2. Politik. 3. Sosial. 4. Agama. 5. Kepadatan penduduk. D. Informasi kependudukan. Nah, secara garis besar, informasi kependudukan ini dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan berikut, seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. E. Kualitas penduduk. Adapun hal-hal yang dapat menentukan kualitas penduduk. 1. Pendidikan, yang bertujuan agar penduduk mampu menyerap dan menyelesaikan diri dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. 2. Tingkat kesehatan, dilihat dari kesehatan penduduk dan lingkungan penduduk. 3. Tingkat pendapatan suatu daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas penduduk dari segi ekonomi. 4. Mata pencaharian. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian, tetap semakin baik kualitas penduduknya. 2. Struktur sosial. Struktur sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat yang mana terdiri dari keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi atau kelas-kelas sosial, dan lain-lain. Pengaruh himpunan terhadap administrasi negara ini sangat kuat sehingga adu bersifat asosiasi yang berbentuk tersebut dianggap sebagai penyongkong dan media untuk menyampaikan maksud dan rencana suatu kelompok dalam masyarakat kepada anggota perhimpunan. 3. Faktor sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi dapat tercapai jika produktivitas penghasilan penduduk tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, di dalam sistem ekonomi terdapat dua pengaruh. 1. Pengaruh langsung. Pengaruh ini meliputi konsep komoditi, konsep
kebebasan memilih, dan konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep komoditi ini, tenaga kerja akan menjual tenaganya yang mana harganya berupa gaji atau upah. B. Konsep kebebasan memilih. Dalam konsep ini, tenaga kerja menjual tenaganya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Nah, di dalam konsep ini pula, setiap jabatan pemerintah melakukan pengujian agar mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. C. Konsep selanjutnya, konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep ini diberlakukan kontrak yang memuat ketentuan tentang jangka waktu bekerja. Kontrak ini diperlukan sebagai hubungan kerja suatu pegawai dan jawaban atau dinas tempat ia bekerja. 2. Pengaruh tidak langsung. Secara tidak langsung, sistem ekonomi yang semakin berkembang ini memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Untuk itu, perlu adanya pengetahuan dan campur tangan tersebut agar terciptanya kemajuan industri. Nah, dengan adanya kemajuan industri akan terciptanya keselamatan para pekerja atau pegawai dengan cara mendirikan inspeksi perburuhan, serta perlindungan untuk konsumen dengan cara mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi. 4. Faktor ideologi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi ideologi dalam sistem administrasi negara, yaitu kebijakan ideologi negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana faktor tersebut tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme, dan perlu dicatat juga bahwa pembelaan paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.